Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divan Ramadan. Kali ini saya akan menjawab soal audit sistem informasi uang 03. Soal yang pertama, berikan penjelasan manfaat dan tujuan dari audit sistem informasi. Manfaat dari audit sistem informasi adalah untuk meningkatkan perlindungan atas aset TIK lembaga pemerintah yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publis. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh lembaga pemerintah, baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publish. Kemudian untuk meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pemimpin lembaga pemerintah dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publish. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan peran TIK dalam mencapai tujuan lembaga pemerintah dengan efektif, baik itu terkait dengan kebutuhan internal lembaga tersebut maupun dengan layanan publish yang diberikan oleh lembaga tersebut. Kemudian tujuannya, yang pertama ada mengamankan sebuah aset. Aset merupakan aset yang harus diamankan karena menyangkut hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menjaga integritas data. Integritas data merupakan hal yang sangat penting dan bagian salah satu konsep dasar sistem informasi. Kemudian adalah efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian efisiensi sistem informasi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai, atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minim. Kemudian yang kedua adalah audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus diberikan, yaitu who, siapa yang terlibat, dengan what, teknik apa yang digunakan, dan how, bagaimana metodenya. Yang pertama yaitu who, siapa orang yang terlibat. Yang terlibat ini adalah suatu lembaga internal, yaitu ada karyawan, manajer dalam perusahaan yang terkait. Kemudian what-nya itu adalah mengaudit sekitar komputer. Yang kedua adalah mengaudit melalui komputer. Dan yang ketiga adalah mengaudit dengan menggunakan komputer. Kemudian who-nya atau metode yang digunakan. Yang pertama adalah merancangkan audit. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti audit. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi bukti audit. Kemudian mendokumentasi dan mengkomunikasi hasil audit. Kemudian terakhir adalah audit akhir dan mempresentasikan hasil yang diperoleh. Kemudian soal yang ketiga itulah jelaskan kode etik dalam proses audit sistem informasi. Kode etik merupakan sebuah sistem dari prinsip-prinsip normal yang diberlakukan kepada auditor atau merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas tersebut. Kode etik audit teknologi ditunjukkan untuk menciptakan budaya etika, profesionalisme, dan kerjasama di antara audit teknologi agar aktivitas audit teknologi dapat berjalan dengan tertib dan lancar, teratur dan terstruktur. Kode etik tersebut mengatur hubungan antara audit teknologi dengan auditor teknologi, dengan sesama auditor teknologi, dan antara auditor teknologi dengan masyarakat. Kemudian yang keempat, soal terakhir. Sebagai besar penyebab yang mendorong pengembangan fungsi audit SI di perusahaan adalah seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer tersebut. Oke, yang pertama itu adalah hacker, yaitu kegiatan orang yang memasuki sistem komputer secara tidak sah atau tidak memiliki
dan merusak sistem maupun data. Kemudian yang kedua yaitu virus, yaitu program yang masuk ke dalam sistem tanpa diketahui yang dapat merusak sistem maupun data. Kemudian yang ketiga adalah akses fisik yang tidak sah, yaitu orang yang secara ilegal melakukan akses secara fisik komputer. Kemudian yang keempat yaitu perusahaan aset. Di sini itu contohnya seperti hardware, software, data, fasilitas, dan dokumentasi. Kemudian pencurian dan mengubah aset dan menggunakan aset tanpa izin. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran privasi, membuka dokumen yang bukan haknya. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.